Makanya ya poin terakhir yang penting dari investor itu adalah pertama ya tadi jangan euforia, lalu Oke. melihat secara rasional, Mhm. ya harus bisa memahami bisnisnya, tidak bisa mengklaster bahwa investasi yang kita lakukan pada saham perusahaan adalah tidak ada hubungannya dengan bisnisnya. Kita ambil tajuk bahasan kita tentang mudahnya menghabiskan 14 triliun di Indonesia. Nah, apa dan bagaimana pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kasus besar ini? Yuk kita bahas bersama dengan Mas Ryan Filbert yang juga punya 14 triliun di Indonesia. Amin. Selamat. Amin. Itu teriak duluan amin. Rambut baru, dandanannya oke, penampilannya santai, uangnya banyak. Wow, cerdas pula lagi ya. Cocok lah ya, cocok ya. Udah boleh ya. Oh, udah boleh dong nih. Oke, siap. Bikin Nggak boleh status. pensiun nih berarti. Thank you Mas Ryan. Gimana sehat Mas Ryan? Alhamdulillah sehat kepada smart listeners dimanapun Anda berada, apa kabarnya dan juga kepada Mas Daril. Wah, ini sudah lama ya kan kita dirotasi kembali lagi ke Daril Adam. Wah, luar biasa ini. Biasanya Gimana? temanya panas terus nih. Kayak gini 14 triliun coba tiba-tiba mudahnya menghabiskan 14 triliun di Indonesia. Coba temanya ini hot banget, bikin orang jadi ngerasa kita ini kayaknya banyak banget duitnya. Iya benar. Saya honestly saya ngeliat judul ini tuh atau saya terima judul ini dari produser tuh udah bikin pusing. Ini ngomongin apa nih 14 triliun ya? Karena dua kasus kan ya Mas Ryan. Yang pertama tuh Ya, tentang metaverse, yang itu juga ancur-ancuran gitu loh kasusnya. ya, Nah, ya, sementara ada juga satu startup yang sudah masuk kategori unicorn, itu juga ya. 14 begitu saja. Kita ambil dari dua sisi dulu sebelum kita bahas ke intinya Mas Ryan, silakan. Iya, baik. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini kan selalu dibagi menjadi dua hal ya. Yang pertama bisa kita jadikan teladan, yang kedua bisa kita jadikan suatu pelajaran gitu. Sepertinya malam hari ini kita akan banyak belajar dari kata-kata perlunya menjadi pelajaran gitu ya. Ya dengan adanya startup ya yang tutup, di mana startup ini rupanya valuasinya itu ya seperti yang tadi Mas Daril kemukakan bahwa GDID di Indonesia itu kalau saya tidak salah tahun 2019 bentar, oh iya betul 2019 itu valuasinya 1 miliar US dollar, empat Oke. belas koma sekian triliun. Ya. Nah hari ini dengan lenggang kangkung, nggak bisa disebut lenggang kangkung sih, dengan damai-damainya bisa mengumumkan untuk menutup operasinya ada banyak perspektif di sini ya. Kita bayangkan bagaimana perasaan sebagai seorang investor Aha. ketika menutup perusahaannya. Artinya kalau masih bergulir, masih berdenyut, mungkin masih bisa recovery. Ya. Tapi kalau ditutup berarti kan mungkin sudah tidak mungkin bisa di recovery ya. Itu poin pertama sih yang menjadi kita mari flashback dulu dengan kejadian sebegitu hebatnya. Bahkan setahu saya tahun 2022 kemarin GDID juga mendapatkan beberapa penghargaan loh. Betul, betul. Artinya penghargaan itu kan suatu hal yang keren ya. Yes. Suatu hal yang orang berpikir bahwa wah kalau udah dapat penghargaan mah udah pastilah ini sebentar lagi akan to the moon, akan pergi ke bulan lah sama seperti kata-kata orang yang pegang kripto ya. Tapi ternyata dalam dalam waktu tahun 2023 yang belum belum 1 bulan kan baru tanggal 31 ya belum nyampe Yes. 1 bulan Aha, aha. itu sudah banyak berita-berita yang salah satunya GDID harus menutup operasional di Indonesia berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 itu 23. berakhir. Mhm. Ya. 15 Februari dan semua layanan akan dihentikan 31 Maret. Bayangkan, itu Oke. uang uang valuasi tersebut dan seluruh penghargaannya tuh apa apa nasibnya? Apa yang bisa kita lihat dari semua hal yang kita pikir tidak mungkin gagal? Too big to fail kan orang bilang Ya, gitu. betul, betul. Oke, jadi sebetulnya kalau kita melihat, ini statement yang menarik dari Mas Ryan ya. Ya, Sukses dengan nama besar itu belum tentu menjaminkan kelanggengan dari sebuah usaha gitu Mas Ryan ya. ya, Apalagi udah mencapai predikat unicorn ya. Tahu sendiri kan angkanya udah nggak sedikit lagi gitu loh. ya, Ngelihat 14 triliun itu kan kayaknya bagi seorang investor tuh gila ya ngobrolnya berapa tahun ya untuk bisa begitu ya atau berapa belas tahun ya bagi investor yang biasa Mas Ryan ya. Nah, ya. bagaimana sebetulnya? Apakah ini juga sebetulnya menjadi sebuah gambaran bahwa yang besar itu belum tentu menghasilkan yang bagus, yang kecil itu mampu menjadi besar atau bagaimana paradigmanya?
Iya, jadi kita melihat dari dua sudut pandang ya. Banyak orang itu yang euforia melihat harga ya. Mm-mm. Artinya harga itu dibentuk karena kadang-kadang berdasarkan perspektif gitu. Ya. Ketika kita bilang panen gagal, Mhm. cabai panen gagal, musim hujan panen padi gagal, itu Mhm. harga sudah pergi duluan Oke. beberapa bulan sebelumnya sebelum dinyatakan gagal. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang itu harga itu jadi perspektif bahwa dalam 3-4 bulan ke depan ini pasti akan gagal nih. Harga Oke. sudah pergi duluan, entah pergi kemana harganya. Jadi Mhm. harga itu tidak serta-merta mencerminkan kondisi sesungguhnya. Hmm. Makanya bagi orang investor itu perlunya satu tindakan yang rasional dan menilai secara akal sehat. Mhm. Melihatlah secara akal sehat. Masa ada perusahaan yang nilainya di Indonesia itu melantai di bursa itu hampir 1 triliun ya. Tapi Mhm. eh, pendapatan perusahaannya cuma kurang dari 1 miliar. Oke. Pertanyaannya itu 1.000 tahun lamanya loh, seperti lagu Jigustik zaman dulu ya, 1.000 tahun lamanya baru bisa mengimbangi. Apakah Itu lagu masuk tahun akal? berapa ya? Oh iya, biasa. Ini saya hanya men-trigger agar agar bisa seusia dengan Mas Daril. Kalau saya pakai lagu yang zaman sekarang kan susah. Jangan panas-panas dulu, baru sesi pertama, Mas. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. 1 menit Ya. lagi kita break. Lanjut dulu. Iya. Jadi pertama harga dan nilai gitu ya. Terus Ah, habis itu em, kalau kita bicara 14,1 triliun atau disebut dengan posisinya adalah yang ada seperti GDID yaitu adalah 1 miliar US dollar gitu ya. oke. Itu jangan-jangan tidak sebesar itu uang yang disetorkannya juga. Ah, Kenapa? Kok bisa begitu, Ryan? Iya, kan ada satu perusahaan misalnya, ya saya bilang, oh modal di setor pertama 10 miliar. Wah, mhm. sangat bagus sekali, hype sekali. Terus Ya, saya iseng, saya bilang begini, ya udah deh kalau kamu mau investasi di perusahaan saya jual saham perusahaan saya 10% untuk 1,4 triliun. oke. Tiba-tiba orang bilang, oh saya mau untuk investasi 1,4 triliun. Aha. Tiba-tiba perusahaan itu 100%-nya kan 14 triliun, bener nggak? Ya, betul. Benar nggak? Berarti kan ada sebuah eh, kondisi harga saham yang mengalami peningkatan lah boleh dibilang seperti itu. Ya. Jadi tidak serta-merta nilai yang dihabiskan sebenarnya 14 triliun, tapi ada suatu hal yang lenyap di Indonesia dengan Hmm. hilangnya GDID itu adalah sebuah perusahaan yang begitu besar kapitalisasinya, yang Hmm. potensinya dinilai begitu besar bisa lenyap. Ini kan sebenarnya miris buat kita ya. Ya, Wah, ya. gila yang gede aja bisa begitu, apalagi gue nih yang Ya, cuma amuba dan bakteri gitu kan. ya. Ini apa? Debu keset. Debu keset atau butiran mesin yang buat itu sabun yang dikucek itu hilang. Deterjen Deterjen. seperti itu. Iya nih, udah mulai lucu nih. Ujung-ujung sesi pertama nih. Kita balik dulu lah. Ngomongin 14 triliun tuh kayaknya panas banget di otak ya. Tapi kita akan berikan ini sebagai sebuah bentuk literasi dan juga edukasi ya. Apa sih yang perlu disikapi? Mengacu dari statementnya Mas Ryan tadi, yang namanya besar dengan investasi besar itu belum tentu kok menjanjikan. Nah, itu yang Ya, akan kita ajak untuk dibahas ya Mas Ryan ya. ya, Bagaimana sih sebetulnya untuk bisa membuat satu eh, cycle yang bagus untuk adanya cash flow perputaran. Haruskah dengan angka yang besar baru ya, menjanjikan atau bagaimana? Tapi nanti di sesi berikutnya. Oke, back to the topic Mas Ryan. 14 triliun rupiah itu bukan angka yang sedikit. ya, Bahkan kita melihat dari apa yang menjadi sebuah visi misi dari ya, GID ini, ya, itu kan sebuah armada logistik yang punya tujuan menjadi perusahaan e-commerce yang paling populer dan ya, terpercaya dan terus-menerus berupaya menghadirkan layanan dan aneka ragam produk kepada seluruh pengguna pelanggannya di Indonesia. Nah, tiba-tiba kabar ini membuat kita agak sedikit shock ya. Ya, ya. terakhir di bulan depan itu sudah menutup. Jadi pertanyaan besar sebetulnya, apakah ini bagian dari strategi perusahaan GDID? Karena kita melihat dulu ada saya sebut brand ya, Sevel sendiri itu Ya. menutup seluruh gerainya karena that's part of strategy. Nah, apakah memang ini juga mengindikasikan ke arah sana, Mas Ryan? Coba lihat dari kacamata seorang investor dan juga pengamat investasi, Mas Ryan. Ya, kadang-kadang memang ada bahasa marketing communication ya yang memang Hmm. membuat ini menjadi lebih soft landing lah, boleh dibilang agar jangan tabrakannya tabrakan hard crash gitu. Oke, Jadi oke. menurut saya ketika kita melihat brand-brand di Indonesia ada yang dulu pernah ada lalu menjadi hilang lalu sekarang buka jadi ramai sekali ya. Mhm. Boleh sebut-sebut merek let's say seperti Burger King gitu. Ya. Itu tahun 90-an datang Indonesia hilang. Hmm. Mhm. Sekarang jadi cukup sustain gitu ya. Lalu Ya, juga beberapa merek-merek juga sudah mulai comeback lagi.
7-Eleven menjadi salah satu yang heboh, rame, Mhm. tutup perusahaannya TBK, kita buka baca laporan keuangannya ruginya triliunan. Ya, betul. Apakah itu bagian dari strategi besok akan comeback lagi? Kita nggak tahu. Tapi Mhm. lebih kepada sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, kita Mhm. tetap aja melihat bahwa rugi is rugi kok. Ketika kita Oke. melihat perusahaan itu nilainya minus ketika dia tutup, dia kan harus mem-PHK karyawannya ya. Ya, Mau itu betul. bagian dari strategi, tetap saja PHK is PHK. Ya. Berarti memberatkan yang namanya biaya pada perusahaan. Mhm. Memang pada akhirnya dalam kondisi yang biasanya disebut uncertainty, kondisi yang tidak menentu ya, Mhm. seperti tahun 2023. Mhm. Coba deh kita buka eh, berita gitu ya. Apakah di Amerika sendiri tidak begitu banyak pemotongan karyawan-karyawan? Mhm. Banyak loh. Amazon sudah, Apple sudah gitu Ya, ya. betul. Kenapa seperti itu? Karena mereka juga agak tidak yakin. Uncertainty, suatu ketidakyakinan akan kondisi apakah ini akan pulih dengan baik atau melewati sebuah kondisi yang minat beli berkurang gitu ya. Lalu Mhm. juga ditambah iklim investasi, orang intinya gini, ketika sebuah bisnis lagi kekurangan uang, Mhm. karena dia lagi berusaha ekspansi ya, karena dia belum profit, berarti kan dia harus ekspansi. Kan startup itu beda sama bisnis konvensional kayak kita, Mas Daril. Kalau Ya, kita bicara betul. adalah, hari ini saya jual sekian, harga modal berapa, dipotong profit. Nah, kalau itu namanya adalah profitability yang dikejar. Tapi kalau kita berbicara mengenai startup, maka yang coba dilihat namanya adalah dominasi. Mhm. Mhm. Kalau dia berusaha membakar uang dengan cara promosi dan lain sebagainya, yang dia lakukan adalah mendominasi sehingga banyak orang yang akhirnya menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Sehingga menjadi suatu ketergantungan dan sulitnya mencari pilihan, maka Mhm. pada saat itulah mereka mulai mencari suatu mencari untuk pendapatan lah boleh dibilang. Mhm. Jadi Mhm. disitulah dia mulai monetisasi ya. Jadi Mhm. perlu waktu seperti itu. Tapi masalahnya ketika dia tidak berhasil menambah jumlah user secara signifikan, Mhm. maka investor-investor itu jadi satu lagi kesulitan uang, Oke. takut-takut berinvestasi, Mhm. tambah takut melihat perusahaan yang diinvestnya itu tidak bertambah secara usernya. Berarti Ah, kan ini ya apa namanya mandul lah boleh dibilang. ya, ya. Nah, disinilah mereka mulai tidak setor, perusahaan masih rugi, kehabisan cash ya, itu pasti salah satu skenario startup startup banyak yang kena hantam PHK dan bahkan yang tutup. Itu Oke. sudah menjadi hal yang sangat logis kalau kita pikirkan secara suatu skema yang lengkap. Yes. Terlepas nama besar ya. Ya, betul, betul, betul. Baru saya mau tanya ini tuh. Berarti ini sebagai warning juga kah untuk para investor yang mungkin berinvestasi di Indonesia agar bisa lebih mawas diri untuk meletakkan uangnya begitu banyak dalam sebuah nama besar, Mas Rian? Betul, gini, ada orang yang bilang, wah kalau Instagramnya akunnya ada 2 juta user, berarti wah followernya udah pastilah ini orang kaya gitu ya. Enggak, itu adalah citra, persona ada di sana, branding yang ada di dalam situ. Mereka punya casing seperti itu. Tapi enggak menjadi serta-merta kalau orang yang memiliki follower yang banyak, maka dia banyak uang. Itu Ah, tidak oke. bisa dikonotasikan ke sana. Oh, kalau berarti subscriber YouTube-nya ada 1 juta, maka dia punya uang sekian. Nanti dulu loh, yang dibicarakan mengenai subscriber itu tidak ada hubungannya dengan viewers. Ah, Sedangkan yang akan memonetisasi itu adalah banyaknya penontonnya. mm-mm, Semakin banyak penontonnya, maka dia akan mendapatkan iklan. Tapi selalu mm-mm, dikejar adalah sudah 5 juta subscriber, 10 juta subscriber. Kadang-kadang kita salah fokus ah, dengan suatu ya apa keberhasilan yang semu kali ya. ya, ya, ya. Sama juga dengan kita melihat pelajaran dari GDID, dia juga mendapatkan penghargaan begitu banyak. Mulai dari tahun 2016 saya baca gitu ya, itu Mhm, penghargaannya banyak sekali. Tapi ya itu adalah penghargaan, itu adalah branding yang mhm, mau dibangun dan memang berhasil membuat branding itu. Tapi apakah bisa membuat datang uang dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan harapan? mhm. Atau jangan-jangan malah dia masih kurang ekspansi sehingga harus bermani lebih banyak untuk mempertahankan peningkatan pertumbuhan jumlah usernya. Atau jangan-jangan sebenarnya usernya itu ternyata tidak tidak akan bertahan Mhm. ketika dia tidak bermani, tidak berikan bonus. Oke. Berarti kan tidak ada loyalitas di sana kan. Mhm, Kalau mhm. tidak ada ketergantungan, maka yang menjadi kata kuncinya adalah bonus. Yang mana kata kuncinya adalah cashback. Tapi ketika cashbacknya dihapus, dia akan pindah ke tempat lain. Berarti tidak ada loyalitas di situ bagi usernya.
Hmm. Apakah itu yang diharapkan oleh investornya? Sejauh itu loh kita harus melihat. Tidak hanya masalah, oh saya kenal brand ini bagus, ada di luar, saya pernah dengar penghargaannya banyak. Bukan artinya itu bisa diinvestasikan secara langsung. Hmm. Ini kebetulan baru yang 14 triliun. Ya, ya. Ya. Dan masih ada lagi yang lain yang lebih besar mungkin. Dan Hmm. kalau ternyata skemanya akan sama, dia ternyata perlu uang lebih banyak lagi untuk certain amount, sehingga Hmm. dia baru bisa memonetisasi. Hmm. Sampai pada poin itu masih sanggup nggak bayar investasi? Coba Ah, oke, jika ya. kita berkaca kembali ya bagi para investor gitu ya. Nah, ada kalau investasi kecil-kecilan tuh nanti akan terjadi gini. Saya invest, uangnya kurang, saya invest lagi, saya Hmm. invest lagi, saya invest lagi. Lama-lama gerah loh ketika kita lagi dalam kesulitan di tempat lain. Ini Betul. saya invest terus. Kalau saya hentikan, bangkrut, tutup. Kalau Hmm. saya invest lagi, saya nggak tahu ini kapan mulai untung menghasilkan buat saya. Coba bayangkan. Ya, Di ya. bisnis itu dilema yang besar sekali gitu. Jadi nggak segampang-gampang itulah berbicara menjadi seorang investor sebenarnya. Oke, baik, baik. Tapi harus logis juga kita membahas dari dua sisi ya. Kalau misalnya melihat tadi kan dari sisi investor, nanti kita sesi ketiga akan bahas langkah apa sih yang harus dilakukan para investor itu agar tidak kembali dalam tanda petik, Mas Ryan, mohon maaf saya menggunakan kata ini, terjebak dengan keadaan. Udah invest gede-gedean, tapi tiba-tiba ambruk juga. Nah, sekarang saya mulai dari sisi konsumennya. Nah, bagaimana sebenarnya konsumen bisa menentukan kualitas sebuah brand, apalagi yang sudah masuk ke startup unicorn. Mereka kan punya kepercayaan, wah ini akan bagus, sama seperti yang Mas saya sampaikan tadi, dengan penghargaan yang bejibun segala macam, ternyata kandas juga. So, dari sisi konsumen, pandangannya Mas Ryan sendiri selaku pengamat investasi Indonesia, bagaimana tentang hal ini? Jujur saja, ketika kita melihat startup-startup ini berdiri, konsumen ini justru menjadi raja di sini. Oke. Dia dapat banyak privilege di sini dengan kemudahan, segala sesuatunya dininabobokan sampai seolah-olah bahwa barang ini jadi terasa murah karena bonus, karena disubsidi gitu kan ya, Ya, dengan ya. berbagai macam sweetener gitu. Di sini justru malah menjadi tantangannya adalah justru terbalik, bagaimana menjaga agar konsumen itu bisa stay di tempat tersebut. Kalau tidak, konsumen itu akan dengan gampang dia pokoknya yang mana yang memberikan saya diskon, siapa mana yang lebih murah, ya saya akan pindah kemana gitu. Itu justru malah backfire eh, buat si aplikasinya, buat si startup ini gitu. Oke, oke. Ketika layanannya semua so-so kok, mirip-mirip saja. Coba kita pikirkan deh. Hari Hmm. ini kita dihadirkan oleh aplikasi yang begitu banyak di sekitar kita yang kadang-kadang kita bingung. Semua jualannya isi pulsa. Semua jualannya adalah listrik token PLN. Iya, iya. Saya mesti yang mana? Jawabannya ada satu, mana yang nggak kenakan biaya transaksi, yang Oke. kedua mana yang kasih cashback, Aha. yang mana yang ketiga, yang mana saya bisa untuk ya ini nilai tambah yang bener nih. Iya, iya. Ya, kalau jam 1 malam bunyi token PLN saya lihat tilit-tilit-tilit, saya mesti bisa bisa top up gitu. Karena ada tempat lain yang jam 1 pagi ternyata nggak bisa gitu. Nah itu nilai tambah, itu membuat orang punya dependensi ya, ketergantungan dengan Ya. platform tersebut. Tapi Hmm. kalau yang lain cuma hanya masalah lebih murah 30.000, free biaya admin, ya Hmm. saya diuntungkan. Saya boleh bebas memilih sebagai seorang konsumen. Buat saya loyalitas nggak ada. Yang penting adalah apa yang saya mau terdeliver saat ini. Ya Hmm. terima kasih dengan adanya startup. Jujur sebagai seorang konsumen Ya, ya. ya. Makanya tadi saya bilang bagaimana pandangan Mas Ryan terhadap konsumen dari perspektif Mas Ryan. Oke, gitu ya berarti Mas Ryan ya. Ya. Emang sekarang udah bunyi ya, bunyinya udah berubah ya token listriknya. Tadi gimana bunyinya? Tilit-tilit. Oh, ganti berarti. Bunyi baru Oh itu. enggak, saya sih token PLN nggak pernah bunyi tempat saya. Iya, tulut-tulut bunyinya gitu ya. Pasca bayar, pasca bayar. Kita break dulu ya, Mas Ryan ya. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. 14 triliun rupiah itu bukan angka yang kecil ya, tetapi mungkin kecil bagi unicorn seperti GDID. Kita akan belajar dari studi kasus ini. Apa sih yang investor harus lakukan dan bagaimanakah kira-kira sebuah startup itu bisa memanage uangnya dari sebuah investasi yang dipercayakan kepada dia sehingga nasib kebangkrutan atau hilangnya nama-nama besar itu tidak kembali terjadi lagi. Nah, nanti kita akan coba ajak Mas Ryan untuk mendiskusikan hal itu lebih jauh. Bagaimana Mas Ryan? Apa sih sebetulnya penyebab-penyebab lain selain mungkin alasan yang identik kita kenal ya? Pandemi COVID-19, meluluh lantakan infrastruktur, ekonomi, segala macamnya. Apa ya dari perspektifnya Mas Ryan yang bisa disampaikan malam hari ini? Ya, ini adalah bagian dari kompetisi ya, di mana kompetisinya ini adalah tidak mungkin ada aplikasi yang begitu banyak bisa bertahan. Pada akhirnya ya pemenangnya hanya memang ada beberapa. Jadi memang ini adalah pertandingan seperti sudden death ya. Ah, Artinya yang memulai duluan belum tentu akan bertahan,
Mhm. yang memulai belakangan adalah bagaimana caranya mengambil market market share untuk bisa mengalahkan yang mulai duluan seperti itu. Ini adalah sesuatu ya memang bisnis. Ini adalah bisnis yang memang ya kayak begini gitu, tapi beda gayanya. Memang di sini lebih lebih cepat. Artinya ketahuan quote unquote pemenangnya sudah lebih cepat dibandingkan bisnis-bisnis konvensional yang kita tahu gitu ya. Oke. Karena bisnis seperti ini karena nilainya besar, fantastis, uang yang digelontorkan juga besar sampai dengan triliunan. Maka kalau jadi kalau enggak ya bablas-bablas. Ini udah nggak kaleng-kaleng lah ibaratnya gitu. Jadi Ya. eh, yang perlu dikhawatirkan adalah ketika ini memang menjadi berhasil dan menjadi pemenang, maka orang-orang yang menjadi pemenangnya itu juga akan melakukan exit dari perusahaan tersebut. Kan mereka juga harus bisa keluar untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kepemilikan sahamnya dong. Mhm, Ini mhm. yang akan juga ditawarkan kepada masyarakat. Nah, Oke. masyarakat juga di sini dituntut untuk bisa menjadi seorang investor yang juga tidak terbawa dengan nama besar. Bahwa nama besar adalah nama besar, tapi terbukti bahwa nama besar saja seperti GDID dengan semua penghargaannya. Mhm. Bahkan saya juga ingat di tahun 2020 itu ada perusahaan yang bentuknya seperti hotel, seperti eh, operator ya, operator untuk apartemen dan lain sebagainya, namanya adalah Airy. Itu Oh, juga akhirnya kan harus tutup ya, dan ya. itu terjadi pada saat pandemi. Tapi Mhm. Airy itu yang saya juga ingat bahwa em, foundernya beberapa bulan sebelum tutup juga mendapatkan Forbes Under 30 di Indonesia. Yes, ya. Artinya di sini kan kita juga kaget gitu. Loh, kemarin loh kan baru dapat penghargaan loh. Kok bisa ya? Kok tutup gitu? Itu Mhm. itulah sesuatu yang namanya bisnis gitu. Jadi Mhm. di dalam bisnis ada investasinya tentunya. Jadi kita itu menjadi seorang investor itu jangan bisa bilang begini, ya saya pokoknya kalau investasi ya nggak ngerti bisnis. Ya bisnis-bisnis kayak gitu ya urusan pebisnis. Saya investor pasif, betul. Mhm. Tapi jangan salah loh bahwa apa yang kita investasikan itu adalah bisnis di dalamnya. Oke. Artinya kalau kita tidak tidak memahami sebuah proses bisnis yang berjalan, Mhm. bagaimana mereka satu ya, bagaimana mereka bisa eh, make money. Berarti di sini bicara mengenai bisnis model. Nah, saya akan cerita di sini, saya akan remind kembali ya. Ya. Saya suka sekali dengan 5 poin ini. Oke. Poin yang pertama, suatu kunci keberhasilan semua bisnis, mau startup nggak startup itu ternyata adanya di tim. Oke. Ya. Yang nomor dua itu setelah tim ya, itu sebenarnya kita berbicara mengenai konsep yang namanya inovasi di sana. Mhm. Ya, lalu yang selanjutnya itu kita berbicara mengenai bisnis model. Oke. Nah, lalu ada keempat adalah ide. Yang Ya. kelima itu adalah uang di belakang. Apa, sorry? Selama uang yang terakhir. Oh, ya. Nah, jadi artinya sebenarnya ketika semua package ini ada, maka sebenarnya uang itu bisa datang. Hmm. Nah, Mhm. ketika sebuah bisnis sudah kehabisan ide, tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menarik pelanggan lagi, tidak tahu bagaimana caranya membesarkan market share-nya, maka Mhm. investor jadi takut nih, sama kan seperti kejadian sekarang, uangnya nggak mengalir, Ya. gitu loh. Jadi ketika empat hal ini menjadi bisa ada di dalam sebuah bisnis, maka dia akan bisa bertahan. Nah, investor harus bisa melihat di poin itu. Tidak bisa investor bilang ke saya mah nggak mau tahu. Saya pokoknya ya invest ya. Namanya kan ada tuh ya orang-orang yang di Indonesia tuh yang gayanya investor saham, kelihatannya investor saham garis mentok gitu ya. Ya, Mhm. pokoknya saya mah investasi itu tidur, beli saham tidur. Ya. Bagaimana Anda nggak usah menjadi seorang investor yang nggak perlu bisa paham bisnis. Saya kan tidak pernah berbisnis. Saya sih agak rada-rada bertanya-tanya kalau bisa begitu gitu. Mhm. Lalu orang udah ngerti bisnis aja investasi masih kena tipu kok. Betul. Ya, ya. Ya kan? Udah ngerti bisnisnya pun kadang-kadang investasi masih rugi juga kok. Mhm. Mhm. Makanya ya poin terakhir yang penting dari investor itu adalah pertama ya tadi jangan euforia, lalu Oke. melihat secara rasional, Mhm. ya harus bisa memahami bisnisnya, tidak bisa mengklaster bahwa investasi yang kita lakukan pada saham perusahaan adalah tidak ada hubungannya dengan bisnisnya, Mhm. seolah-olah itu dua hal yang berjalan dengan gerbong yang terpisah. Ya. Sebenarnya poin yang terakhir itu ya selalu dibicarakan mengenai namanya diversifikasi. Aha, aha. Gitu loh. Ada perusahaan-perusahaan yang hari ini masih ada ya startup-startup itu, tapi perhatikan ya,
startup-startup yang hari ini bisa bertahan, itu sebenarnya karena investornya itu make money di tempat lain. Ah, oke, oke. Jadi dia masih confidence nih. Karena Mhm, kan kita kan nggak tahu nih sampai titik mana sampai akhirnya si anaknya ini, si perusahaan ini akan menghasilkan profit. mhm, Dia mhm. akan terus bermoney terus, apalagi startup akan seperti itu. Dia sudah mulai efisiensi segala macam itu cara-cara mereka sudah harus make money gitu. Oke. Tapi investornya sendiri tetap confidence dan si manajemen akan confidence juga. Sekarang coba Mas Dara begini deh. Mas Dara sekarang adalah pengelola bisnis startup. Aha. Saya adalah investornya. Mas Mhm, Dara presentasi nih. Oh, saya tuh kalau kayak gini-gini tuh saya masih perlu uang sekitar 1 triliun, Ryan. mhm, Terus mhm, saya tuh sebagai investor begini. Bagus idenya, tapi saya bisa nggak ya support 1 triliun itu ya? mhm, Kok mhm. kayaknya saya nggak mampu ya. Loh, Mas Dari yang udah punya kemampuan baik sekalipun tiba-tiba ya ciut juga dong. Ya. Waduh, investor gue nggak punya duit juga loh. Nah terus ini semua bisnis plan ini, semua skenario ini nggak jalan tanpa duit, Oke. gitu kan? Mhm, Terus mhm, nanti dibalik, poinnya nanti dibalik. Si investornya bilang, loh iya tapi kan kamu sudah harus saatnya untuk bisa make money dong. Saya mhm. kan belum nggak mungkin bisa terus mendanai kamu. Ya. Tapi si Mas Dara bilang, loh iya tapi kan saya harus mendapatkan target jumlah user seperti ini dulu, jumlah jumlah transaksi segini dulu, Mhm, untuk ini segini dulu. Baru saya itu bisa bisa make money. Jadi ada traction di sana. Nah, ini akan tarik ulur terus mhm. gitu. Tapi beda dengan gayanya ketika ketemu Mas Dara dengan semua idenya. Oh ya, nggak usah khawatir. Perusahaan saya tempat lain untung. Kamu bakar aja lagi. Nggak apa-apa. Jalanin bisnis kamu. Oke, saya pasti support kamu. Mhm. Mas Dara pede jaya. Ya, Hmm, tidak ada busung ya. depan. Oke, kita sikat, hajar lagi. Bener nggak? Mhm. Paham, paham. Beda gitu loh. Jadi memang dua ini nggak segampang itu menjadi sesuatu gerbong yang terpisah itu memang jalannya memang beriringan. Ini ngomongnya Oke. bukan bisnis yang Ya, kayak bisnis-bisnis kita itu loh yang hari visual ini ya. jual ya kan. Nanti pokoknya profit daripada marginnya sekian, udah ya udah ini adalah buat saya makan, buat gaji pegawai. Ini nggak begitu cara mainnya loh. Beda nih, hitungannya berbeda. Oke, Mas, berarti kalau kalau boleh disampaikan, apakah para investor ini memang perlu totally in the business kah? Atau only on the business? Karena ini kan dua pemahaman yang berbeda gitu ya. Saya maksudkan begini, kalau in the business berarti mereka kan harus tahu detail tentang timnya seperti apa, harus tahu tentang bisnis modelnya seperti apa, inovasi-inovasi apa, ide-ide apa. Sejauh itukah langkah yang harus dilakukan para investor, baik yang aktif maupun juga pasif? Investor-investor yang mau masuk ke dalam sebuah perusahaan yang cukup besar persentasenya, Ah, itu itu biasa ditanyakan sedetail itu dan selalu oh, ditanyakan di depan adalah timnya mana. Jadi oke. proses due diligence yang terjadi itu benar. Dia akan tanya dulu, mana timnya? Kamu CEO ya? Kamu CEO atau kamu CEO termasuk founder? Oh, oke. Sekarang founder yang lain mana? Hmm, Kenapa founder yang lain tidak aktif lagi di sini? Itu pertanyaan langsung ke sana. Saya oke. kebetulan kan juga pebisnis ya. Artinya saya juga ada proses yang mendue diligence dan di due diligence. Itu pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Founder Hmm, yang lama kemana? Kenapa dia tidak ada di sini lagi? hmm. Dia akan tanya di situ. Oh, foundernya ini udah nggak yakin abisnya. Wah, itu udah selesai tuh. Jadi dia udah kehilangan ini kan. Atau dia bilang, oh iya, founder yang lama itu sudah tidak sevisi dan semisi. Oh, kalau gitu visi apa yang kamu pertahankan dan visi misi apa yang dia tidak pertahankan? Tanya ke sana loh. Wow, sedetail Karena itu. ini adalah sesuatu yang konsep. Karena ini adalah konsep yang mau dijalankan. Ini nahkodanya nih, mau belok kiri, belok kanan loh. Saya mau invest. Dia akan tanya, bagaimana kamu make money? Bagaimana kamu bisa mempertanggungjawabkan 4 tahun ke depan? Mana proyeksi kamu? Hmm, Kapan kamu akan untung? oke. Berapa total sales kamu pada saat ini? Dia nggak akan tanya profit, udah tahu nggak profit. Iya, iya. Karena masih dalam proses growth kan. Ya Nah, udah, mana proses kamu bagaimana bisa mencapai make money itu? Mana bukti kerjasama yang sudah bisa kamu settle dengan hmm, pihak-pihak yang memungkinkan kamu mencapai sebuah progres tersebut, oke, gitu oke. ya. Itu ditanya habis, itu Ya. ditanya habis, jelas. Dan apakah ini pertanyaan pamungkas ya di sesi ketiga ini? Apakah investor yang melibatkan dan nyemplungin uangnya untuk dibakar di JDID tidak melakukan hal itu? Prediksi Mas Ryan? Ini sifatnya kan partnership ya dengan Hmm, GD.com yang ada gitu ya. ya. Ini sebenarnya kan dibawa dengan semua keunggulan. Itu sebenarnya ya memang pada kalau kalau saya jawaban saya Hmm. memang ternyata kalah persaingan dan tidak ada suatu tidak ada suatu barrier entry dan exit dalam bisnis ini. Oh, Bicaranya oke, ini oke. adalah original and then what gitu. Tempat lain juga jual original.
Hmm. Murah. Ya, and then what? Tempat lain juga murah. Hmm. Hmm. Ini Hmm. sampai 1 hari, and then what? Tempat lain juga 1 hari. Nggak Oke. ada sesuatu nilai tambah yang bisa kita sajikan dengan branding ini pasti original. Ya, Ah, jadi ini adalah bisnis model yang dan branding yang dibuat, tapi akhirnya tempat lain juga dengan gampang meniru. oke. Kenapa kita hari ini ngomongnya kayak praktisi bisnis begini, Ya, diomelin sama yang lain ini? itulah kadang-kadang kita harus bisa due diligence juga, Mas Ryan. Ya udah kita break dulu deh. Mau minum-minum, mau ngeteh-ngeteh dulu deh. Nanti kita Ya, sambung lagi ya saya terakhir ya. Oke, Mas Ryan, ini ada beberapa komentar yang masuk di kanal YouTube Smart FM. Saya mohon izin untuk membacakannya. Dari Pak siap. Edi Supriyadi. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam, Pak Edi. Pembahasan yang cukup menarik. Saya mau izin bertanya, apa yang dilakukan oleh investor ketika tahu bahwa perusahaan besar presentasenya akan tetapi endingnya mengalami kebangkrutan? Seperti halnya dengan case yang dibahas malam hari ini, sampai 14T kerugian yang dialami. Apa strategi yang dapat dilakukan investor dengan melihat kejadian tersebut? Terima kasih. Silakan Mas Ryan. Ya, poinnya seperti tadi ya. Ketika kita menjadi seorang investor, kita harus tahu bahwa ya risiko dalam investasi itu ya seperti ini gitu. Hmm, Banyak investor-investor itu belum siap akan menerima potensi risiko. oke. Kalau dibilang ini adalah suatu kerugian yang mungkin tidak terasa besar, saya rasa bagi GDID sendiri adalah suatu nilai yang besar kok. Dan mestinya menjadi suatu hal yang ada terbekas lah nilai-nilai ini membekas di para manajemen dan juga para shareholdernya gitu ya dengan sebesar ini. Dulu teman saya ada juga tapi tidak sebesar ini tapi nilainya hampir sekitar 30-40 miliar untuk aplikasi marketplace juga. Itu pun sudah lumayan agak-agak kesal gitu ya. Jadi ini pasti sangat kesal lah saya yakin gitu ya. Oke. Nah, sebagai investor harus jadi seorang yang rasional gitu ya. Jadi rencana adalah rencana, tapi coba dilihat seberapa perjalanannya bisa stick kepada rencana tersebut. Oke. Memang sering sekali mengalami perubahan-perubahan. Yes. Perubahan-perubahan itu adalah bagian dari rencana itu sendiri. Jadi Hmm, kita harus bisa sadar bahwa em, sebuah bisnis itu sifatnya benar-benar bisa sesegera mungkin berubah ya haluannya. hmm, Dan hmm. bisa saja hari ini A, besok B. Tapi itu bukan bagian dari tidak stick pada rencana, tapi itu adalah bagian dari agile. Bisa mengikuti kondisi pasar gitu. Hmm, Lah hmm. apa iya lagi dalam keadaan pandemi kemarin masih terus maksa untuk jualan tiket pesawat gitu. Ya Ya, nggak bisa gitu. mungkin, Stick ya. plan atau coba tes gitu. Jualan tiket pesawat gimana caranya orang semuanya ditutup-tutupin. Masa mau terus ya? Akhirnya kan akan agile dong dengan hal yang lain dong. Hmm, hmm, hmm. Ubah menjadi apa bla 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 food lah pengantaran Oke. makanan. Nah, tiba-tiba lu kok jadi ikutan ngantar makanan lo ya daripada nggak jalan omsetnya. Nah itu adalah bagian dari rencana sendiri bahwa ada disaster di sana yang harus dilakukan. Oke. Investor yang tetap kembali harus rasional, lakukan satu hal yang juga penting yaitu diversifikasi. Dan Oke. pastikan adalah dalam kondisi apapun tetaplah punya uang. Jadi Ah, harus ada cash flow masuk. Karena cash flow masuk itu bisa nutup yang dalam kondisi minus ini, ataupun membuka bisnis yang baru untuk menutup kerugian di tempat yang lain itu udah pasti hukumnya. oke. Jadi don't put your egg in one basket itu berlaku di semua lini usaha ya, Mas Ryan ya? Stasi, usaha, bisnis itu wajib lah. Mana ada sih konglomerasi hari ini namanya disebut konglomerasi, mana mungkin bisnisnya cuma satu. Betul, betul. Dari Mana mulai bisnis mobil sport, baju batik, terus apa lagi ya, cetak buku, apa, ya banyak deh pokoknya. ini ngomongin Gramedia banyak. Oh enggak, ya itu toko itu Raffi Ryan Filbert. Ya bener juga, Raffi itu Ryan Filbert ya. Iya, kan Raffi Ryan Filbert kan dulu kan kan harus inovatif katanya. Siap, Mas, siap, siap. itu dari sisi investor tadi ya. Nah, bagaimana dengan sisi pelaku startupnya, Mas? Apa yang mesti jadi pembelajaran dari perspektifnya Mas Ryan ya? Lagi-lagi saya minta dari sisi itu karena ya agar biar gimana pun juga mereka butuh investasi dengan hadirnya para investor. Tetapi kan di satu sisi ya balik lagi ke tim buildingnya seperti apa, inovasinya kayak gimana, bisnis modelnya kayak apa, ide apa yang cocok. Ini kan keterkaitannya erat dengan pandemi yang sudah mulai akrab Ya. dengan masyarakat Indonesia. So, apa yang mesti dilakukan Mas Ryan agar kasus ini tidak kembali terulang? Ini bukan kasus lah orang tidak ada apa-apa ya kan. Tapi ini Kerugian loh adalah investornya loh, kasihan kan? Karena iya, tapi kan tetap aja ini bisnis. Semuanya sama-sama terima kok bahwa inilah risk of.
Beda, Indosuria, Oh, nyebut merek. Pekalongan, Indra Ken, beda cerita nggak sama, Ya, bos. itu flexing ya namanya ya. Beda itu. Tapi gini, Oke, saya oke. kalau saya bilang ya, banyak juga orang-orang yang melakukan berusaha untuk melakukan inovasi itu si Mhm. founder-foundernya itu mungkin just selling the idea. Ah, Eksekusinya nggak segampang itu dan mhm. memang agak minta duitnya agak-agak lebay. Hmm. Saya ingat sekali ya, ada satu teman saya itu dia minta, waktu pertama kali bikin deck dia bilang, saya tanya, ini perlu uang berapa untuk bisnis ini? Saya minta 750 miliar aja. Hah? 750 miliar? Mhm. Loh, kok bisa begitu? Oh ya ini jasanya jasa tukang pijat. Kenapa? Semua orang pasti mau pijat. Dari Sabang sampai Merauke. Ntar dulu saya bilang. Ini Ah, nggak segampang itu cara mengukur yang ada di kota besar sama orang daerah suruh pijat nggak bisa sama. Dan oke. begitu diduplikasi nyampe 750 miliar untuk bisa dibuka kepada 33 provinsi. Ini nggak segampang ceritamu loh. Jadi Oke. kan anak-anak muda ya. Hmm. Biasa ya, anak-anak muda itu kan juga, ya saya juga kadang-kadang bertanya-tanya ya, ada CEO perusahaan startup gitu ya, mau minta duit sama sama tempat lain lah, kok pakainya sendal jepit? Oh ini gaya bisnis anak muda ya, yang bener loh gitu. Konyol banget jadi orang sendal jepit celana pendek ngomong duitnya adalah 150 miliar, satu Hmm. kali injek 100 miliar. Sehat apa sakit sih orang ini? Enggak, ini emang anak muda gayanya begini. Enggak, ini sakit kalau saya bilang nggak punya sopan santun. Saya bilang Ya, gitu ya. ya, ya, ya. Ya, ayolah anak-anak muda ya bener ya saya hargai semangat ya. Saya orangnya udah cukup tua ya. Saya sudah 37 tahun per 20 Januari kemarin. Jadi Oke. artinya adalah saya juga ngelihat bahwa ya saya melihat di dalam dua sisi ya. Yang lebih tua dari saya lebih senior perlu tetap dituakan. Yang lebih muda ini juga nggak bisa bilang bahwa yang senior-senior ini adalah orang jadul yang memang udah bukan masanya lah. Kamu Hmm. ini sok tahu. Nggak gitu-gitu juga. Saya orang yang dulu juga pernah berada dalam gaya begitu. Arogan itu nggak guna-guna juga gitu loh, Ya, bahwa ya bisa salah dan ketika salah itu duitnya gede loh, itu ya, dan itu bukan uangmu loh, dan betul. jangan gampang-gampang loh kalau kamu udah ngebablasin orang uang 100 miliar coba apa apa kabar gitu, apa santai-santai aja lo ya ini adalah risk of business ya, kalau 100 miliar sih ya jangan kali ya gitu, Ya, lebih curhat. wise, lebih wise. Lebih luas ya, agar bisa curhat lebih jauh ya. Oke, Mas Aryan, kita konklusikan 2 menit terakhir dari pembelajaran ini. Ya, boleh ambil sisi positifnya dan juga boleh ambil sisi negatifnya agar jadi sebuah pembelajarannya. Silakan, Mas Aryan. Ya, baik. Indonesia ini dijualnya sangat enak ya. Artinya kita selalu bicara bahwa Indonesia adalah negara kepulauan 270 juta penduduk, KB-nya gagah, pertumbuhan penduduknya bagus sekali, sehingga usia produktifnya banyak. Betul, secara di atas kertas seperti itu. Tapi Oke. berbicara mengenai bisnis di Indonesia, masalahnya adalah tidak seperti itu. Regulasi, birokrasi, masalah kepulauan, budaya, adat, dan lain sebagainya, tingkat pendidikan, persebaran penduduk, itu menjadi sesuatu yang nggak gampang dalam bisnis. Oke. Berbicara mengenai dunia telekomunikasi, adanya internet, segala macam, kita bisa, tapi kan di daerah pelosok nggak gampang. Hmm. Belum pernah kan, begitu turun pesawat, sinyal pun hilang. Saya pernah. Jadi Hmm. itu adalah sesuatu yang nggak gampang gitu. Dibicarakan di atas kertas gampang. Pada akhirnya emang berbicara seperti ini mudah sekali. Mengimplementasikannya susah. Bisnis susah, investasi juga susah. Hmm. Saya pada malam hari ini mau jawab bukan investasi, saya gampangin. Kalau Oke. mau serius investasi, perlu belajar. Hmm. Bisnis perlu realistis. Tidak bisa diduplikasi segitu gampangnya Jakarta itu sama persis bisa dengan yang ada di daerah mana, misalnya daerah Kalimantan. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya tadi tuh aspek X-nya banyak sekali Hmm. gitu. Jadi ya kita memang saya suka dengan start small dan menghasilkan sesuatu yang besar. Oke. Tapi katanya cara itu adalah cara yang jadul. Hmm. Harusnya adalah cara yang besar biar jadi tambah besar. Ya boleh saja, itu adalah dua gaya ya. Ya Oke. mau high profile, high profit, bagus ya. Atau mau ada low profile, high profit juga bagus. Ya kembali pilihan ada di tangan kita kok buat masing-masing. Baik. Suhu Raffi, thank you malam hari ini. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789.
0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.